Pada hari ini kita akan membahas tentang mekanisme penyesuaian neraca pembayaran, yaitu terdiri dari mekanisme harga, mekanisme pendapatan, dan mekanisme moneter. Yang kedua ada teori mekanisme penyesuaian neraca pembayaran, yaitu ada teori Fleming-Mandel dan ISLM, yaitu yang pertama ada rezim flexible exchange rate, dan yang kedua ada rezim fixed exchange rate. Dan yang ketiga adalah kondisi Marshall-Lerner dan kurva J. Kita akan membahas tentang mekanisme penyesuaian neraca pembayaran. Secara khusus terdapat tiga mekanisme atau proses penting dalam penyesuaian neraca pembayaran. Ketiga proses ini sama-sama pentingnya dalam praktik, sehingga tidak ada yang bisa diabaikan dalam rangka mengoreksi ketidakseimbangan neraca pembayaran dengan baik. Dalam kenyataannya, ketiga jenis mekanisme ini akan saling kait-mengait dan saling bekerja berdampingan satu sama lain. Yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme harga. Mekanisme harga atau sering disebut juga mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat perubahan harga. Mekanisme ini bekerja secara penuh dalam artian dapat membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali dalam sistem standar emas penuh. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan dua tahap proses penyesuaian. Tahap yang pertama yaitu peningkatan harga dalam negeri dan penurunan harga luar negeri berakibat menurunnya harga relatif P. Tahap ini didasari pada teori kuantitas, di mana ketika harga berubah akan sejalan dengan stok uang. Tahap kedua reaksi dalam ekspor dan impor terhadap perubahan harga P tersebut. Logika ini didasarkan pada teori penawaran dan permintaan dan elastisitas harga. Contohnya, pada tahap pertama, surplus neraca pembayaran tidak otomatis mempengaruhi stok uang dalam negeri naik. Ada kemungkinan jika pemerintah tidak menginginkan stok uang meningkat terlalu tinggi demi kestabilan harga dalam negeri. Pemerintah bisa mengenakan kebijakan seperti pajak ekspor. Jika hal ini berjalan, maka stok uang dalam negeri tidak akan meningkat sebanyak dalam sistem standar emas penuh, sehingga harga dalam negeri tidak akan meningkat sebanyak sistem standar emas penuh. Sehingga harga dalam negeri tidak akan meningkat setinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan kembali ke X dan M. Contoh pada tahap kedua, X dan M memiliki elastisitas yang rendah terhadap perubahan harga. Perubahan X dan M tidak akan mencapai keseimbangan baru, dan jika mencapai posisi ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Begitupun sebaliknya, saat terjadi defisit dalam neraca pembayaran, sehingga inti dari penjelasan mekanisme di atas lewat harga bisa efektif apabila A. Yang pertama, tingkat harga cukup fleksibel, yaitu bisa naik atau turun dengan mudah apabila stok uang berubah. Dan yang kedua, elastisitas X dan M terhadap perubahan P cukup tinggi. Yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme pendapatan. Didasarkan pada teori makro Keynes, di mana secara khusus didasarkan pada perhitungan multiplier. Dimisalkan, karena sesuatu penerimaan ekspor negara meningkat atau delta X plus, maka kenaikan penerimaan ekspor ini akan menimbulkan kenaikan pendapatan agregat atau delta Y melalui proses multiplier. Perubahan itu yakni delta Y sama dengan 1 dibagi 1 min B kali delta X, di mana B adalah marginal propensity to consume, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula jumlah yang diimpor. Dalam fungsi matematis, dapat ditulis M sama dengan MY, di mana M adalah marginal propensity to import. Kenaikan pendapatan agregat sebesar delta Y akan diikuti dengan kenaikan impor kita dengan M delta Y. Jika digabungkan dengan persamaan multiplier di atas, maka dapat diperoleh rumus yang menunjukkan berapa kenaikan impor atau delta M yang diakibatkan oleh kenaikan ekspor dan atau delta X. Dalam persamaan matematis dapat ditulis delta M sama dengan M dibagi 1 min B dikali delta X. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan impor delta M akan sama dengan kenaikan ekspor delta Y hanya apabila M sama dengan 1 min B atau B plus M sama dengan 1. Jika syarat ini terpenuhi, maka kenaikan ekspor secara otomatis akan meningkatkan impor dengan jumlah yang sama, sehingga keseimbangan neraca pembayaran akan tercapai. Hal ini dapat diartikan bahwa mekanisme pendapatan
pendapatan dapat secara otomatis mengembalikan neraca pembayaran ke posisi keseimbangan semula apabila terjadi kenaikan ekspor. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mekanisme moneter. Seperti dikatakan sebelumnya, jika dalam mekanisme penyesuaian neraca pembayaran akan saling berkaitan satu sama lain. Terlihat pada tabel mekanisme, harga sebelumnya dapat disimpulkan apabila terjadi surplus neraca pembayaran. Maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang di dalam negeri bertambah. Jika terjadi defisit neraca pembayaran, maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok ini mengakibatkan perubahan tingkat harga. Tampak terlihat seperti tabel di bawah ya. Sejatinya, naik atau turunnya stok uang tidak langsung mempengaruhi harga, tetapi mempengaruhi pengeluaran agregat negara itu. Dan dari hal ini, kenaikan atau penurunan pengeluaran agregat akan mempengaruhi tingkat harga setelah pengeluaran ini bertemu di pasar uang. Contoh dari mekanisme moneter ini seperti saat terjadi kenaikan ekspor, selain mampu menaikkan pendapatan nasional dengan multiplier, kenaikan ekspor memiliki dampak terhadap jumlah uang beredar. Surplus neraca pembayaran cenderung meningkatkan stok uang beredar dalam negeri. Peningkatan pasokan uang memiliki pengaruh pada penguasaan investasi atau delta I yang nantinya berproses pada multiplier dan meningkatkan pengeluaran serta permintaan agregat. Apabila terjadi kenaikan ekspor, efek moneter akan berhubungan dengan real balance masyarakat. Kenaikan ekspor akan menaikkan stok uang nominal dalam negeri. Jika tingkat harga dalam negeri kemudian naik, karena pendapatan masyarakat naik, sedangkan jumlah barang yang tersedia tidak bertambah, maka kenaikan stok uang uang nominal belum tentu kenaikan real balance masyarakat. Sehingga dalam hal ini surplus neraca pembayaran yang diakibatkan adanya delta X akan menghilang. Tidak akan menghilang. Sebaliknya, jika tingkat dalam harga dalam negeri tidak meningkat oleh adanya delta X, maka real balance masyarakat meningkat. Selanjutnya, tingkat pengeluaran masyarakat meningkat, di mana kemudian impor akan meningkat. Maka dapat disimpulkan akibat akhir dari mekanisme moneter menurut para ahli moneteris sama dengan apa yang diramalkan oleh golongan Keynes. Sebagai perbandingan antara golongan moneteris dan Keynes dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah mengenai teori mekanisme penyesuaian neraca pembayaran. Yang pertama adalah mengenai teori Fleming-Mundell dan ISLM. Mengenai teori neraca pembayaran yang dikemukakan oleh M.J. Fleming dan R.A. Mundell dalam Mahius 2015, modelnya merupakan variasi dari model ISLM untuk ekonomi yang sudah terbuka. Sedangkan menurut Don Bartsch pada tahun 2004 dalam Mahius 2015, anggapan untuk teori ini adalah negara kecil, sehingga negara tersebut tidak dipengaruhi oleh harga dan pendapatan dunia. Secara khusus, model Mundell-Fleming diuraikan untuk menggambarkan hubungan antara nilai tukar nominal dan output ekonomi dalam jangka pendek. Kelebihan dari teori ini secara luas untuk menyatakan bahwa perekonomian tidak dapat secara bersamaan dalam 1. Mempertahankan tingkat bunga tetap, 2. Pergerakan modal bebas dan kebijakan moneter independen. Sehingga dikenal mengenai prinsip kebijakan trilema. Pada slide yang berikutnya digambarkan mengenai skema dari konsep Mundell-Fleming mengenai prinsip trilemanya. Prinsip trilema atau kebijakan trilema menyatakan bahwa suatu negara hanya bisa memilih 2 di antara 3 pilihan kebijakan untuk dikendalikan, dapat berupa mobilitas modal bebas, manajemen nilai tukar, atau otonomi moneter dalam 3 sudut segitiga diagram. Keterangan dari konsep trilema Mundell-Fleming ini sendiri mengadopsi model yang dikemukakan oleh Keynes, yaitu kurva IS sama dengan Y sama dengan C plus I besar ditambah K plus NX. Y adalah GDP, C adalah konsumsi, I besar adalah investment, C adalah pengeluaran pemerintah, dan NX adalah net export. Dari keseluruhan unsur memiliki keterkaitan antara variabel satu dan variabel lainnya, di mana yang pertama,
Persamaan konsumsi. C sama dengan C dalam kurung Y min T, I kecil min E P, di mana C adalah konsumsi, Y adalah GDP, T adalah pajak, I kecil adalah interest atau tingkat bunga, EP adalah tingkat inflasi yang diharapkan. EP dalam hal ini tingkat inflasi yang diharapkan, dan disposable income yang lebih tinggi atau tingkat bunga yang lebih rendah real atau suku bunga nominal dikurangi inflasi yang diharapkan akan menyebabkan pengeluaran konsumsi yang akan lebih tinggi. 2. Persamaan investasi. I besar sama dengan I besar dalam kurung I kecil min EP, Y min 1, di mana I besar adalah investment, I kecil adalah interest rate, EP adalah tingkat inflasi yang diharapkan, Y-1 adalah GDP pada periode sebelumnya. 3. Persamaan autonomous government spending atau G sama dengan G, di mana G adalah government spending atau pengeluaran pemerintah, dan yaitu variable exogenous. Sebelum melangkah pada poin yang keempat, autonomous government spending atau pengeluaran otonom, yaitu adalah pengeluaran yang diperlukan dan dilakukan oleh pemerintah terlepas dari tingkat pendapatan dalam suatu perekonomian. 2. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dianggap sebagai pengeluaran otonom karena diperlukan untuk menjalankan suatu bangsa. 3. Pengeluaran otonom terkait dengan konsumsi otonom karena diperlukan untuk mempertahankan standar hidup dasar. 4. Faktor eksternal seperti suku bunga dan kebijakan perdagangan akan mempengaruhi pengeluaran otonom. Yang keempat adalah persamaan net export atau NX sama dengan NX dalam kurung E kecil, Y, bintang, di mana NX adalah net export, E adalah real exchange rate, Y besar adalah GDP, Y bintang adalah GDP gabungan negara-negara yang terjadi dalam mitra dagang asing. Dalam persamaan net export ini ditunjukkan pada bentuk perdagangan internasional yang terjadi antara mitra dagang negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, pada slide selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh negara yang mematuhi trilema. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan mengenai di mana konsep trilema ini diibaratkan bagaikan memiliki 2 buah kalung pengaman untuk mengendalikan 3 ekor anjing. Itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Begitu halnya dengan kebijakan sistem nilai tukar yang tetap, kebijakan otonomi moneter yang independen, dan juga kebijakan aliran modal bebas yang tidak dapat dikontrol secara bersamaan, dan ini adalah hal yang sulit untuk ditentukan begitu. Nah, lalu di sini terdapat contoh dari negara yang mematuhi trilema. Yang pertama dalam hal ini mengenai capital controls yang dimiliki oleh negara Cina sebelum reformasi di tahun 2005, tepatnya pada bulan Juli, di mana Cina sendiri mengorbankan kebijakan mobilitas modal bebas dan lebih memilih untuk kebijakan moneter yang independen serta mengambil kebijakan sistem nilai tukar yang tetap. Berbeda halnya dengan negara Hong Kong dan Uni Eropa, di mana di sini dalam bentuk moneter unionnya mereka lebih memilih untuk mengorbankan kebijakan moneter independen dan memilih untuk mengambil kebijakan mobilitas modal bebas serta sistem nilai tukar yang tetap. Untuk yang selanjutnya dalam hal ini adalah floating exchange rate system atau sistem nilai tukar yang mengambang, dipilih oleh negara Jepang dan Australia, di mana lebih memilih untuk mengorbankan sistem dari nilai tukar tetapnya dan memilih untuk mengambil kebijakan moneter yang independen serta kebijakan mobilitas modal bebas. Mengenai sistem dari nilai tukar yang mengambang, ini juga dipilih oleh negara Indonesia. Namun sebelumnya di Indonesia sendiri yang juga pernah mengalami perubahan dalam pilihan kebijakan model Fleming di konsep trilema. Perubahan ini terjadi
pada saat terjadinya krisis moneter atau ekonomi pada tahun 1998. Awal mulanya Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya itu mengutamakan kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dan otonomi kebijakan moneter, sehingga harus mengorbankan aliran modal asingnya. Nah, tetapi ketika krisis moneter itu berlangsung, aliran modal asing menjadi tidak terbendung dan rezim nilai tukar tetap dipertahankan pun akhirnya jatuh. Sehingga hingga saat ini Indonesia berada pada sisi kebijakan yang mengakomodasi aliran modal asing dan kemampuan otonomi moneter. Nah, pada sisi ini, nilai tukar yang mengambang adalah konsekuensi dari pilihan yang Indonesia ambil. Sehingga fluktuasi dari nilai tukar rupiah itu akan terus terjadi seiring dengan cairnya arus modal asing yang keluar masuk perekonomian dari dalam negeri, sehingga pilihan kebijakan yang tentu sangat berbeda dengan 2 dekade yang pernah dilewati oleh Indonesia pada zaman dulu ketika posisi rupiah sama-sama sedang mengalami pelemahan. Selanjutnya, kita akan mulai membahas mengenai konsep Mundell-Fleming yang menghasilkan konsep trilema. Nah, konsep ini itu mengadopsi model yang dikemukakan oleh Keynes. Ada 3 konsep. Yang pertama adalah kurva IS, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Y adalah GDP, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan NX adalah net export. Nah, dari masing-masing komponen ini tuh memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Hubungan-hubungan ini tuh ada 4. Yang pertama adalah persamaan konsumsi, di mana C sama dengan C dalam kurung Y minus T, I minus EP, di mana C adalah konsumsi, Y adalah GDP, T adalah pajak, I kecil adalah tingkat bunga, dan EP adalah tingkat dari inflasi yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah persamaan investasi, di mana I sama dengan I besar dalam kurung I kecil minus EP, Y minus 1. I adalah investasi, I kecil adalah tingkat bunga, EP adalah tingkat inflasi yang diharapkan, sedangkan Y-1 adalah GDP dari periode sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah persamaan autonomous government spending, di mana G adalah government spending, yaitu variabel exogenous. Lalu yang keempat adalah persamaan net export, di mana NX itu sama dengan NX dalam kurung Y, Y bintang, di mana NX adalah net export, lalu E adalah real exchange rate, lalu Y adalah GDP, dan Y bintang adalah GDP dari gabungan negara-negara yang menjadi mitra dagang asing. Lalu untuk mekanisme dari NX itu penjelasannya seperti ini. Misal, ada penduduk negara A di mana pendapatan dari penduduk negara A ini tuh tinggi. Sehingga karena pendapatannya tinggi, itu akan mendorong lebih banyak pengeluaran untuk impor. Sedangkan ekspornya itu akan cenderung rendah. Nah, berbeda pula apabila pendapatan dari penduduk asing itu meningkat, sehingga itu akan menyebabkan dari permintaan ekspor terhadap negara A menjadi meningkat. Nah, peningkatan dari ekspor ini tuh maka dengan kata lainnya itu ekspor bersih itu juga akan ikut meningkat. Notasi E itu merupakan nilai tukar yang menentukan aliran perdagangan antar negara. Nah, depresiasi dari nilai tukar negara A itu akan mendorong ekspor negara A. Sebaliknya, jika nilai tukar ini mengalami terapresiasi, maka itu akan mendorong kebutuhan impor yang cenderung lebih banyak. Lalu yang kedua adalah kurva LM, di mana M per P sama dengan L dalam kurung I, Y.
Nah, M ini itu adalah money supply, sedangkan P adalah average price, lalu L adalah likuiditas, I kecil adalah tingkat bunga, Y adalah GDP. Yang ketiga adalah kurva BOP atau Balance of Payments, di mana CA plus KA. CA adalah the current account dan KA adalah the capital account. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat melalui keterangan bawah ini, di mana CA sama dengan NX. CA itu adalah current account dan NX adalah net export. Lalu yang kedua adalah KA, di mana Z buka kurung I minus I bintang tutup kurung plus K. Z itu adalah level of capital mobility, I adalah the interest rate, I bintang adalah the foreign interest rate, K adalah capital investments sebagai komponen eksogen arus modal keuangan. Z itu merupakan komponen dari bunga sensitif arus modal, dan turunan dari fungsi Z itu adalah tingkat mobilitas modal atau pengaruh perbedaan antara domestik dan suku bunga asing atas arus modal KA. Di slide ini disajikan gambar grafik dari ISLM BOP, di mana grafik ini tuh menggambarkan mekanisme kerja model. Dimulai dari garis vertikal. Untuk garis vertikal di sebelah kiri ini tuh menggambarkan bunga domestik yang disimbolkan dengan huruf I kecil yang ada di pojok kiri atas. Lalu untuk yang garis horizontal itu menggambarkan GDP real yang disimbolkan dengan huruf Y besar yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kurva IS seperti yang kita lihat bahwa kurva IS ini tuh miring ke bawah, sedangkan kurva LM itu miring ke atas. Seperti dalam perekonomian tertutup analisis ISLM, kurva BOP ini miring ke atas kecuali jika diasumsikan adanya mobilitas modal yang sempurna. Sumbu horizontal ini adalah tingkat suku bunga dunia yang digambarkan atau yang disimbolkan dengan huruf IW yang ada di sebelah kiri bagian tengah. IW, I kecil, W kecil. Nah, pada grafik ini itu dalam kondisi mobilitas modal sempurna, posisi kedua kurva IS dan kurva BOP itu tergantung pada nilai tukar. Karena grafik ISLM sebenarnya adalah grafik dari ruang 3 dimensi yang melibatkan semua tingkat bunga, pendapatan, dan nilai tukar. Namun, dalam mobilitas modal sempurna, kurva BOP hanya horizontal pada tingkat suku bunga domestik, sama dengan tingkat suku bunga dunia. Untuk pembahasan mengenai pergeseran dari kurva IS ke IS1, LM ke LM1 itu dibahas dalam materi rezim-rezim. Selanjutnya, pada pembahasan model Mundell-Fleming ini terbagi menjadi dua mekanisme besar, yaitu ada rezim flexible exchange rate dan juga rezim fixed exchange rate. Pada rezim flexible exchange rate ini terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi neraca pembayaran, yaitu yang pertama ada perubahan pada jumlah uang beredar. Pada rezim ini, peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM yang terdapat pada grafik ISLM BOP ke bawah. Nantinya hal ini secara langsung akan mengurangi tingkat suku bunga lokal dan pada gilirannya akan memaksa suku bunga lokal lebih rendah daripada suku bunga global. Depresiasi nilai tukar mata uang lokal terjadi melalui capital outflow, yaitu uang mengalir keluar untuk mengambil keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi di luar negeri.
Kejadian depresiasi ini membuat barang-barang lokal menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang asing, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Oleh karena itu, ekspor bersih akan meningkat. Nah, peningkatan ekspor bersih ini nantinya akan menyebabkan pergeseran kurva IS ke kanan. Sehingga nantinya hal ini akan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan dalam perekonomian lokal. Kemudian yang kedua ada perubahan belanja pemerintah. Jika pemerintah meningkatkan anggaran belanja, maka akan menggeser kurva IS ke kanan, sehingga menyebabkan suku bunga lokal segera naik di atas tingkat suku bunga global. Kenaikan bunga lokal akan menyebabkan arus modal masuk atau capital inflow, dan selanjutnya akan membuat mata uang lokal menjadi lebih kuat dibandingkan dengan mata uang asing atau yang biasa disebut dengan apresiasi. Nilai tukar yang kuat ini membuat barang-barang asing dirasakan lebih murah dibandingkan dengan barang-barang lokal, sehingga hal ini dapat mendorong impor yang lebih besar dan karenanya ekspor bersih yang lebih rendah, sehingga kurva IS akan kembali ke lokasi semula. Hal ini membuat tingkat pendapatan ekonomi lokal tetap sama, sehingga kurva LM sama sekali tidak terpengaruh. Kemudian yang terakhir ada perubahan suku bunga global. Ketika terjadi kenaikan suku bunga global, maka akan menyebabkan tekanan ke atas pada suku bunga lokal. Ketika terjadi diferensial positif antara suku bunga global dan lokal, jika kurva LM itu dipertahankan tetap, maka modal akan mengalir keluar dari sistem ekonomi lokal. Akibatnya akan terjadi depresiasi mata uang lokal. Nah, dan depresiasi ini akan membantu meningkatkan jumlah ekspor bersih sehingga akan menggeser kurva IS ke kanan. Kemudian pada kenaikan tingkat bunga global akan menggeser kurva BOP ke atas dan menyebabkan arus modal keluar dari ekonomi lokal. Mata uang lokal yang terdepresiasi dan meningkatkan ekspor neto, sehingga menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Di dalam kondisi mobilitas modal yang sempurna, kurva BOP ini akan selalu horizontal pada tingkat suku bunga dunia. Yang kedua ada rezim fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, bank sentral akan mengumumkan nilai tukar rate parity di mana mereka siap untuk menjual setiap jumlah mata uang domestik dengan sistem kurs yang tetap. Bank sentral selaku otoritas moneter hanya akan mengubah jumlah uang beredar untuk mempertahankan nilai tukar. Untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh bank sentral, yaitu jika ada tekanan depresiasi pada nilai mata uang domestik untuk mempertahankan tingkat kursnya, otoritas moneter lokal akan membeli mata uang domestik dengan mata uang asing untuk mengurangi pasukan mata uang domestik di pasar valuta asing. Sedangkan jika ada tekanan apresiasi pada nilai mata uang domestik, maka otoritas moneter lokal akan membeli mata uang asing dengan mata uang domestik untuk meningkatkan pasokan mata uang domestik di pasar valuta asing. Kemudian sama halnya dengan rezim flexible exchange rate, di dalam rezim fixed exchange rate ini juga terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi neraca pembayaran, yaitu yang pertama ada perubahan pada jumlah uang yang beredar. Di sini, jika bank sentral menjaga nilai tukar yang konsisten atau tetap dengan surplus neraca pembayaran, uang akan mengalir ke negara itu dan jumlah uang yang beredar akan naik, dan begitu pula sebaliknya jika terjadi defisit pembayaran. Kemudian ada perubahan belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah ini akan menggeser kurva IS, yaitu yang terdapat pada grafik ISLM BOP, ke kanan. Akibat pergeseran ini, suku bunga menjadi naik, maka terjadilah apresiasi nilai tukar.
Untuk mempertahankan nilai tukar ini, maka otoritas moneter akan membeli mata uang asing dengan mata uang lokal sampai tekanan apresiasi ini hilang. Tindakan ini nantinya akan menggeser kurva LM bersama-sama dengan arah pergeseran IS yang terjadi sebelumnya. Dan yang ketiga ada perubahan suku bunga global. Jika terjadi kenaikan suku bunga global, maka terjadi pergeseran kurva BOP ke atas, sehingga arus modal mengalir keluar. Hal ini mengakibatkan depresiasi pada mata uang lokal. Sehingga Bank Sentral harus membeli mata uang lokal dengan cara menjual beberapa cadangan mata uang asing untuk menampung aliran ini. Dalam mobilitas modal yang sempurna, kurva BOP terletak horizontal pada tingkat bunga dunia. Jika tingkat bunga global yang menurun di bawah tingkat domestik, kurva BOP ini akan bergeser ke bawah, sehingga mengakibatkan uang asing mengalir masuk dan mata uang domestik terapresiasi. Masuknya uang asing ini akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan. Akibatnya, tingkat bunga domestik akan menjadi lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam rezim fixed exchange rate dan juga rezim flexible exchange rate ini pembahasannya hampir sama, di mana terdapat kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi neraca pembayaran, yaitu meliputi kebijakan dalam jumlah uang yang beredar, perubahan belanja pemerintah, serta perubahan suku bunga global. Selanjutnya kita akan masuk kepada kondisi Marshall-Lerner dan kurva J. Kondisi Marshall-Lerner menyatakan bahwa ceteris paribus, suatu depresiasi real bisa memperbaiki kondisi neraca perdagangan apabila volume dan impor perekonomian cukup elastis terhadap perubahan kurs real tersebut. Pengaruh bersih depresiasi pada neraca perdagangan tersebut tidak pasti, karena peningkatan pada nilai tukar real atau E juga akan mempengaruhi sisi impor, yaitu meningkatkan jumlah harga yang harus dibayar akibat adanya impor. Jika XT adalah nilai ekspor dan IT adalah nilai impor, maka dapat dituliskan persamaan HX plus XT per PX sebagai ekspor real, dan HI sama dengan J per PI sebagai impor real, di mana PI adalah harga barang impor dalam bentuk mata uang domestik, di mana PI sama dengan EPI star. E adalah nominal nilai tukar PI star atau non-domestik, dan P adalah harga barang pasar domestik. Sehingga trade balance dalam bentuk real ditulis sebagai B sama dengan pendapatan dari ekspor dikurangi pengeluaran dari impor plus X per PX min X per PI. Yang nantinya ini akan diukur dengan harga impor relatif terhadap pasar domestik hingga pada peningkatan harga relatif E. Yang dimana itu akan merefleksikan nominal depresiasi. Maka persamaan ini akan berubah menjadi delta B lebih besar daripada 0, yang akan dicapai dalam kondisi dalam kurung elastisitas X plus elastisitas J min 1 lebih besar daripada 0 atau elastisitas X plus elastisitas J lebih besar dari 1. Fungsi inilah yang dikenal sebagai Marshall-Lerner condition yang menyatakan bahwa pengaruh langsung dari depresiasi mata uang domestik pada neraca perdagangan positif jika jumlah dari elastisitas harga dari permintaan akan ekspor domestik dan impor domestik melebihi 1. Jika asumsi Marshall-Lerner berlaku, maka depresiasi pada nilai tukar akan memperbaiki neraca perdagangan pada setiap tingkat pendapatan. Kondisi Marshall-Lerner memberikan implikasi meningkatkan pengaruh perubahan nilai tukar pada perdagangan, yakni dengan meningkatkan sensitivitas dari aliran perdagangan terhadap perubahan harga relatif. Namun,
ada beberapa hambatan dalam menerapkan kondisi ini, disebabkan dengan adanya yang pertama adalah adanya data agregat yang digunakan dalam perdagangan. Kedua, penggunaan nilai tukar real yang didasarkan pada Consumer Price Index, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga agregat lainnya, yang dimana harga ini tidak mencerminkan perilaku setiap barang. Lalu yang ketiga adalah perubahan pada kebijakan perdagangan. Pembentukan kurva J. Devaluasi menghasilkan respon yang lambat pada perdagangan karena harga impor dari mata uang domestik relatif lebih tinggi dari harga ekspornya, sehingga volume ekspor akan meningkat, pada volume impor akan menurun. Secara keseluruhan, fluktuasi nilai tukar mengakibatkan efek yang tidak terlalu besar, tetapi berubah sepanjang waktu, hingga akhirnya didapatkan keseimbangan dengan kondisi baru. Efek ini dikenal dengan J-curve effect. Dari gambar ini terlihat bahwa devaluasi tidak mengakibatkan meningkatnya ekspor secara langsung. Dalam jangka pendek, devaluasi akan menyebabkan defisit. Tetapi dalam jangka panjang, devaluasi akan dapat meningkatkan ekspor. Terdapat beberapa tahapan di mana fenomena ini terjadi, yaitu tahapan awal periode terjadi kontrak perdagangan dalam mata uang tertentu. Periode pastok, yaitu periode di mana harga respon terhadap nilai tukar yang baru, tetapi kuantitas dari perdagangan belum berubah. Periode penyesuaian kuantitas, yaitu periode di mana kuantitas dan harga bergerak menuju keseimbangan yang baru. Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa dampak perubahan nilai tukar mata uang nasional suatu negara akibat depresiasi atau devaluasi terhadap transaksi neraca pembayaran melalui transaksi berjalan dapat digambarkan oleh kurva yang menyerupai huruf J dan disebut kurva efek J. Devaluasi mata uang suatu negara tidak secara langsung memperbaiki neraca transaksi berjalan, karena dalam jangka pendek, devaluasi akan memberikan dampak negatif, yaitu menyebabkan defisit, dan namun selanjutnya dalam jangka waktu panjang, devaluasi mempunyai dampak positif terhadap perbaikan neraca transaksi berjalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.